Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman sukses, saat ini saya akan menjelaskan overview dari High Converting Ads in Action. Jadi teman-teman, di dalam High Converting Ads in Action ada 4 fase. Di mana 4 fase ini harus kita ikuti agar kita bisa mendapatkan penjualan yang tinggi, yang artinya kita juga akan mendapatkan profit yang besar. Nah, teman-teman bisa lihat 4 fasenya itu yang ada di PowerPoint ini. Teman-teman bisa baca. Nah, jadi teman-teman, di fase pertama, kita harus mengawali dengan interest test, yaitu pengukuran untuk mengetahui dan menganalisis target dalam beriklan nanti. Nah, di mana jika kita sudah berhasil di fase ini, entah itu di fase 1, 2, 3, atau 4, kita tuh setiap akan memasuki tahap selanjutnya, kita harus menaikkan budgetnya teman-teman. Nah, budgetnya itu bisa kisaran 2 hingga 4 kali lipat. Nah, itu terserah teman-teman nanti. Nanti akan saya jelaskan secara rincinya di inti materi nanti. Nah, lalu yang kedua itu ada fase interest scale. Yang dimana di fase kedua ini, kita harus menguji kembali data dari tahap sebelumnya. Dan jika kita sudah berhasil di fase kedua ini, kita akan langsung melanjutkan fase ketiga, yaitu LAA atau LAAA plus retargeting. Nah, nanti kita akan bahas nih apa LAA itu, apa itu retargeting di materi intinya ya teman-teman. Nah, untuk di fase keempat itu ada namanya endgame, di mana di fase keempat ini teman-teman sudah bisa santai, teman-teman sudah bisa menikmati saja gitu. Karena di fase keempat ini sangat mudah teman-teman, sangat mudah untuk menyeting dan teman-teman pun tidak perlu ribet lagi, tidak perlu bolak-balik untuk mengecek manager ads. Karena di fase keempat ini teman-teman hanya perlu setup sedikit saja, lalu teman-teman bisa tinggalkan berlibur atau apa, karena di fase keempat ini kita tuh punya tujuan untuk mendapatkan profit dengan jangka yang panjang. Nah, sebelum kita praktek, saya akan memberikan gambaran dari masing-masing fase tersebut. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada interest test. Nah, apa sih interest test itu? Interest test itu suatu pengukuran yang dirancang untuk mengetahui dan menganalisis minat target dalam beriklan nanti. Jadi teman-teman sukses, bahwasannya dalam beriklan di Facebook, kita bisa meminta Facebook untuk menampilkan iklan kita kepada audiens-audiens yang sesuai dengan minat produk kita. Contohnya saja, jika kalian menjual spare part otomotif, motor, ataupun mobil, nanti di Facebook kita bisa memilih kategori yang berhubungan dengan otomotif motor ataupun mobil. Nah, dengan tujuan kita akan mendapatkan audience interest yang paling sesuai dengan produk kita dan juga kreatif yang paling baik untuk iklan kita. Nah, maka dari itu semuanya menjadi awal permulaan untuk kita beriklan. Namun karena kita baru mengawalinya, makanya kita membuat tes terlebih dahulu teman-teman, sehingga kita menjadi tahu mana kategori yang cocok untuk produk kita, interest apa sih yang paling banyak bisa kita jangkau jika mereka ingin membeli produk kita gitu. Nah, dan juga kita kan kita belum tahu nih teman-teman ya, kreatif apa yang cocok untuk produk kita. Contohnya saja misalnya kreatif itu poster ya teman-teman, poster ataupun video. Nah, misalnya kita membuat tuh kan berbagai poster lah, atau kita membuat beberapa bahan video untuk konten produk kita. Nah, tapi kita sendiri belum tahu gitu, mana sih kreatif mana yang benar-benar cocok, mana kreatif yang bisa menarik perhatian audiens gitu, sehingga audiens tuh mau membeli gitu. Jadi kita tuh harus membuat bagaimana si audiens itu bisa mau check out, bagaimana bisa membeli produk kita gitu, sampai purchase ya teman-teman. Nah, karena kita tuh belum tahu, kita tidak bisa memprediksi dengan pasti poster mana yang akan banyak menarik perhatian audiens yang ada. Nah, maka dari itu teman-teman, kita perlu menguji terlebih dahulu
interest mana yang pas untuk produk kita, kreatif mana yang pas untuk produk kita, sehingga si audiens nanti tuh bisa membeli produk kita gitu. Nah, biasanya tuh di awal kita harus menyiapkan budget ya teman-teman, 3-5 kali cost per purchase per harinya. Nah, misalnya nih teman-teman tuh menjual baju dengan cost per purchase 40.000. Nah, teman-teman tuh harus menyiapkan budget 40.000 dikali 5. Berarti 200.000 teman-teman budget per harinya tuh. Nah, setelah teman-teman memulai mengiklankan, teman-teman coba cross-check setelah 2 hari interest dan kreatif mana yang paling menguntungkan bagi teman-teman. Dan jika kalian sudah dapat keuntungan dengan besar cost per purchase lebih kecil dari target cost per purchase, kalian bisa melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase kedua. Oke? Kita akan membahas fase yang kedua. Nah, di fase kedua ini, yaitu interest scale. Interest scale itu apa? Interest scale itu menghitung kembali atau menguji kembali data dari tahapan sebelumnya. Nah, di tahapan yang pertama tadi itu, di fase pertama kan teman-teman sudah berhasil, misalnya tuh, teman-teman sudah berhasil dan teman-teman mendapatkan profit dari beriklan di fase pertama. Teman-teman bisa lanjut ke fase kedua ini. Nah, nanti teman-teman bisa langsung duplikat lagi campaign yang di fase pertama tersebut, dan teman-teman bisa mulai menaikkan budget iklan tersebut 2 kali lipat ya teman-teman dari fase pertama. Jadi misalnya contoh yang awal itu 200.000. Nah, di sini teman-teman bisa naikkan 2 kali lipat ya. Gunanya apa? Gunanya kita untuk mengecek kembali bahwa data yang kita dapat pada saat fase pertama itu sudah benar dan tidak ada perubahan yang sangat besar. Sehingga itu bukan keberuntungan pertama atau yang bisa disebut beginner's luck gitu. Maka dari itu, jika benar data yang kita dapatkan sudah fix atau ya memang betul gitu, logikanya jika kita menaikkan budget kita akan mendapatkan profit 2 kali lipat, ataupun jika tidak 2 kali lipat, kita akan tetap mendapatkan profit yang aman ya teman-teman. Nah, biasanya di fase ini teman-teman bisa bertahan 2-14 harian ya teman-teman, dan teman-teman bisa melihat gitu hasil profitnya bagaimana. Teman-teman, jika teman-teman berhasil selama 2 atau 14 hari itu, dan teman-teman terus mendapatkan profit selama hari itu, teman-teman bisa melanjutkan tahap berikutnya, fase ketiga. Tapi jika teman-teman belum mendapatkan profitable, teman-teman harus tetap berada di fase kedua ini hingga teman-teman bisa mendapatkan profitable yang konsisten ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengecek fase ketiga. Oke, selanjutnya di fase ketiga ini yaitu LLA atau LAAA. Singkatannya itu dari apa sih? Singkatannya itu Look Alike Audience. Nah, di sini juga ada plus retargeting. Apa itu plus retargeting dan LLA? Nanti kita bahas lebih lanjutnya. Di sini kita singkat dulu aja. Jadi di fase ketiga ini kita membuat campaign yang materi utamanya itu mengenai LAAA dan juga retargeting. Jadi singkatnya di fase ketiga ini kita bisa menarik audiens baru yang memiliki karakteristik serupa dengan customer yang pernah membeli produk kita. Nah, dengan tujuan dari fase ketiga ini adalah kita mendapatkan hasil cost per purchase yang konsisten, teman-teman, dengan lebih banyak audiens, sehingga logikanya di fase ketiga ini kita akan mendapatkan profit yang lebih besar lagi dari fase yang sebelumnya. Nah, di fase ketiga ini kita tuh harus teman-teman? Kita tuh harus scale up gitu. Kita harus scale up omset dan keuntungan bisnis kita.
dengan budget 2 kali lipat dari fase kedua. Jadi di fase kedua itu budgetnya tuh kita 400.000. Nah di fase ketiga ini kita naikkan lagi 2 kali lipat, yaitu 800.000 teman-teman per harinya. Nah, tapi nggak sampai di titik itu aja teman-teman. Jika teman-teman ternyata sudah naik ke 800.000 dan teman-teman profitable, teman-teman bisa scale up lagi budget teman-teman. Teman-teman coba 1 juta, dan jika 1 juta teman-teman masih profit, teman-teman coba scale up lagi 1.200.000. Jika masih profitable, teman-teman coba pertahankan selama beberapa hari. Ketika teman-teman tetap konsisten sampai beberapa hari, berarti teman-teman sudah berhasil di fase ketiga ini. Dan teman-teman bisa terus coba untuk scale up, karena nanti di fase keempat itu kita punya syarat teman-teman. Kita bisa melanjutkan dari fase ketiga ini jika kita memenuhi syarat untuk memasuki fase keempat. Nah, ada apa sih di fase keempat itu? Kita bisa lihat di fase keempat. Ini teman-teman fase keempat, fase endgame. Di fase endgame ini bisa dibilang cukup mudah, dan teman-teman semua tinggal menikmati saja. Tidak perlu repot-repot lagi bolak-balik mengecek iklan, karena di fase ini settingannya sangat mudah, namun profitnya sangat besar ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman yang sudah saya tadi bilang, di fase keempat ini teman-teman mempunyai syarat. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu teman-teman minimal sudah spending untuk iklan 150 sampai 300 juta rupiah teman-teman per harinya tuh. Nah, jika teman-teman sudah memenuhi syarat itu, silakan teman-teman untuk mengikuti fase keempat ini. Tapi jika belum, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti fase keempat ini. Teman-teman bisa tetap berada di fase ketiga, ataupun jika teman-teman gagal di dalam fase ketiga, teman-teman bisa ulangi lagi fase keduanya. Nah, kenapa sih syarat itu? Kenapa kita harus memenuhi syarat itu? Karena kita harus memastikan teman-teman bahwa Facebook telah mendapatkan data yang lebih banyak dan mengolahnya. Kenapa? Agar saya dapat memastikan bahwa Facebook telah mengetahui dan memiliki data karakteristik audiens yang pernah membeli produk kita gitu. Jadi si Facebook ini sudah mempunyai data-data mengenai latar belakang ataupun interest para pembeli produk kita, sehingga sudah terkumpul banyak, sehingga Facebook mempunyai data yang sangat besar gitu. Jadi Facebook nanti kedepannya akan mudah untuk menganalisis mana audiens yang bakalan tertarik membeli produk kita, karena Facebook sudah memiliki data-data yang tadi saya bilang teman-teman. Nah, biasanya teman-teman bisa menggunakan budget 2 hingga 4 kali lipat, bahkan bisa lebih besar ya teman-teman di fase keempat ini, karena ya itu tadi teman-teman, teman-teman sudah spending lebih dari 300 juta. Nah, jika teman-teman memang sudah profitable, teman-teman mendapatkan terus profit, teman-teman bisa terus scale up supaya profit teman-teman naik terus. Tapi jika teman-teman misalnya mengalami kerugian atau teman-teman tidak mendapatkan profit, teman-teman tetap hanya kembali modal saja, saya sarankan teman-teman untuk mengulangi ke fase sebelumnya. Mungkin teman-teman ada kesalahan, nanti saya akan bahas kesalahannya itu dari mana. Saya akan beritahu kepada teman-teman. Cuman sekian gambaran dari strategi iklan high converting ads in action. Nanti kita akan langsung mempraktekannya di materi utama ya teman-teman. Terima kasih.